Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Purwata ini dengan NIM 2021 0303 Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Menyimak Mahasiswa dalam Pendidikan Bahasa Indonesia. Materi pembahasannya, yang pertama ada pengertian dan tujuan menyimak, yang kedua ada apa saja jenis-jenis menyimak, yang ketiga ada apa saja faktor penentu keberhasilan menyimak, yang keempat ada kebiasaan dan perilaku jelek apa yang mempengaruhi keberhasilan menyimak, yang kelima ciri-ciri menyimak ideal dan meningkatkan daya simak. Pengertian dan tujuan menyimak. Pengertian menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi yang bertujuan sebagai memperoleh menangkap informasi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Tujuan dapat dibedakan menjadi aspek, yaitu persepsi dan reseptif. Persepsi adalah proses mendengarkan yang didasarkan sebagai pemahaman, pengetahuan, kaidah-kaidah kebahasaan. Jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak intensif. Menyimak yang diarahkan terhadap pada suatu yang jauh diawasi, dikontrol dengan suatu hal tertentu. Suatu pembagian penting yang diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman dan pengertian umum. Menyimak sosial, mengobrol mengenai hal-hal yang dapat menarik perhatian semua orang yang sedang mendengarkan dan satu sama lain, membuat respon-respon yang sopan dan pantas. Menarik perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh seorang rekan. Dengan perkataan dapat dikemukakan bahwa menyimak sosial mencakup dua hal, yaitu perkataan menyimak secara sopan dan santun, dan dengan penuh perhatian atau percakapan atau konversasi dalam situasi sosial. Menyimak kritis, sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya terlihat kurangnya atau tidak ada keaslian atau kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Menyimak kreatif, menyimak yang membentuk dalam rekonstruksi seorang anak secara imajinatif atau kesenang-senangan akan bunyi visual ataupun dengan penglihatan suatu gerakan atau dengan perasaan-perasaan apa yang didengarnya. Menyimak pasif, suatu bahasa tanpa upaya-upaya kita belajar dengan teliti, belajar tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, dan berlatih menguasai suatu bahasa. Menyimak selektif tidak menggantikan penyimak pasif, justru melengkapinya, dan harus bisa memanfaatkan kedua teknik tersebut dengan mengimbangi isolasi kultural kita di lingkungan masyarakat bahasa asing itu dan tendensi kita untuk menginterpretasikan. Faktor-faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang pertama, dapat membedakan bunyi fenomis. Yang kedua, mengingat kembali kata-kata. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian-bagian pragmatik, ekspresi, dan mencari arti atau makna. Yang keempat, menghubungkan tanda-tanda linguistik ke tanda paralinguistik atau intonasi, dan ke tanda non-linguistik atau situasi yang sesuai dengan objek agar terbangunnya maknanya. Yang kelima, mengidentifikasi tata bahasa yang benar. Yang keenam, mengulang kata-kata dan ide penting dari simakan. Kebiasaan dan perilaku jelek yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Yang pertama, menyimak lompat 3, yaitu berbicara menggunakan kata-kata dengan kecepatan kira-kira 125 buah kata per menit. Ada untungnya bila kegiatan berpikir pun diukur dalam kata-kata per menit. Akan nyata terlihat bahwa rata-rata orang berpikir dengan mudah dengan kecepatan 4 kali kecepatan berbicara. Menyimak supersentif, yaitu saat kita mengembangkan pendapat yang mendalam, seseorang yang berbicara dengan kita mungkin tanpa disadari secara lisan menghina Anda dengan kata-kata yang menusuk ke hati, dan ketika itu terjadi tanpa disadari, Anda akan berhenti menyimak kepadanya. Mengkritik cara dan gaya fisik pembicara, yaitu menolak secara terburu-buru suatu subjek sebagai sesuatu yang tidak menarik. Pembicaraan yang tidak menarik sangat mengganggu konsentrasi kita saat menyimak. Memberi perhatian, yaitu kebanyakan orang menganggap ketika dirinya terlihat menyimak padahal ia hanya mendengarkan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa dari yang dia simaknya. Menyimak dengan kertas atau merangkum. Beberapa orang dengan cara menulis atau mencatat sebanyak mungkin dapat mengganggu konsentrasi pada saat menyimak. Tanpa disadari, terlalu panjang catatan tidak menjamin mutu catatan, dan pergunakanlah poin-poin dalam membuat catatan. Ciri-ciri menyimak ideal dan meningkatkan daya simak. Yang pertama, fisik dan mental, yaitu pada penyimak yang baik dan yang benar-benar bersiap untuk menyimak dan mempunyai fisik yang sehat, mentalnya stabil, dan pikirannya jernih. Berkonsentrasi, yaitu penyimak yang baik dapat memusatkan perhatian kepada bahan simakan. Bermotivasi, yaitu penyimak yang baik mempunyai banyak motivasi yang kuat dalam menyimak dan mempunyai tujuan sebagai menambah pengetahuan. Objektif, yaitu penyimak yang baik, penyimak yang berprasangka tidak berat sebelah dan yang bersangkutan tidak melihat siapa yang berbicara tapi apa yang dikatakan. Menyeluruh, penyimak yang baik ialah penyimak yang menghargai pembicara dan tidak menganggap pengetahuan diri kita melebihi pembicara. Menghargai pembicara. Penyimak yang baik, penyimak yang menghargai pembicara dan tidak menyepelekan apa yang disampaikan oleh pembicara, dan penyimak yang baik selalu menghargai pendapat pembicara. Selektif, yaitu penyimak yang baik dapat memilih bagian-bagian penting dari bahan yang perlu diperhatikan dan diingat.
sungguh-sungguh, yaitu penyimak yang baik selalu dapat menyimak bahan simakan dengan sungguh-sungguh dan tidak berpura-pura menyimak padahal perhatiannya ke tempat lain. Tidak mudah terganggu, yaitu penyimak yang baik tak mudah diganggu oleh hal-hal lain di luar bahan simakan. Merangkum, yaitu penyimak yang baik dapat menangkap semua bahan simakan dan hal ini terbukti hasil rangkuman penyimak yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis secara proses menyimak selesai. Kesimpulannya, kegiatan menyimak tidak hanya perlu dipahami pengertiannya saja, namun juga banyak faktor yang membuat kegiatan menyimak menjadi efektif dan kritis. Salah satunya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu seperti kebiasaan jelek dalam menyimak dan aneka masalah dalam menyimak. Ketika kita sudah mengerti dan memahami faktor-faktor tersebut, maka kita bisa menjadi penyimak yang kritis, yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa memahami dan menerapkan materi atau bahan yang disimaknya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.